Iya, sebenarnya kalau singkatnya adalah aku memperjuangkan distribusi kemampuan dasar yang merata ke semua orang Indonesia. Pernikahan salah satu YouTuber lah. Ya. YouTuber besar pernikahannya yang didatengin Jokowi, datengin pejabat. Oh, iya, Dan iya. di masa pandemi kalau nggak salah. Atta, udah bilang aja. Bukan. Bukan. Siapa? Siapa gue? Siapa? YouTuber siapa lagi ya? Lah, cari. Yang benar yang mana? Bahwa standar berpikir dasar itu salah satunya ya memahami logika seperti ini. Ini kan logikanya inkonsisten dong. Lo expect dia standar berpikir lalu enggak, ini namanya nggak logis. Ya. Nggak logis, ini namanya belum teredukasi. Dulu kan dia di Jakarta terus. Dari kecil saya tuan muda, gitu. Putra Jakarta, tuan muda. Tuan Iya. muda. Tuan iya. muda Gilang. Wih, gokil, Iya. tuan muda gila. Saya nggak akan ngambil duit Anda. Lahir dan besar di Iya, Jakarta. karena saya udah ngerasain McD dari SD. Kopi. Halo, Noiser dan para maling, bagus. Berjumpa lagi di acara yang terbaik di Has Kreatif yang mengalahkan PWK. Karena PWK isinya adalah kebodohan, sementara maling isinya melanjutkan amanat undang-undang. Ya, langsung dihajar kereta. Mantap. Mohon maaf teman-teman, kita syuting di ini ada suara kereta lewat karena kita syuting dekat stasiun Jatinegara. Negara yang masyarakat selain di pemerintahan nggak boleh komentar apa-apa. Bagus. Ada ya? Ada negara di luar gitu loh. Hari ini saya sudah kedatangan dua sahabat saya dari R28. Wis gokil. R28. Kita udah bertemu terus loh. Iya, nggak perlu dikenalin ya. Berapa bulan terakhir kita bertemu terus Iya, loh. nggak perlu kenalin ya ini ya. Nggak perlu lah. Nggak perlu, ini udah ada di thumbnail juga. Iya, Udah pasti ada di thumbnail. judul juga. Benar. Kadia Gilbas udah ya. Iya. Oke, apa kabar kalian? Wis. Hah? Basa-basi dulu. Basa-basi nggak apa-apa. Aku nggak biasa basa-basi tapi nggak apa-apa dah. Iya. Gimana kabar? Ibu Baik. Kania? Baik ya. Baik. Bapak Gilbas gimana Baik. kabar? Iya. Aduh, seneng banget diundang di sini. Kok ceria gitu? Seneng banget. Kayak lagi di rumpi gitu kan kalau Oh iya. di pagi-pagi pasti happy kan. Kalau Astagfirullah. ditanya apa kabar, ditanya apa kabar. Kakaknya nonton gitu-gitu kan? Gue juga nggak nonton sih. Kok tahu? Nggak Ya, tahu aja. Ada pagi-pagi pasti happy. Oh, ada. Ada. Ada FYP acara- for your pagi ada. Ada, Ada. For- Irfan Hakim. Kok bisa tahu bilang nggak nonton tapi kok Iya, Riset, kok bisa tahu? riset. Oh, dari riset jago dia. riset. Ya, hari ini saya mendatangkan dua orang ini untuk kita apa nih? Membombardir pemerintahan. Apa? Wah. Apa nih maksudnya, Mat? Membombardir dengan solusi. Bombardir. Kita kan sering kasih solusi. Iya, betul. Benar kak? Saya mau ini nih, mau mulai dari saudara Gilang Baskara. Apa tuh? Anda sepakat nggak di sini saya menjadi pimpinan sidang? Anda sepakat ya? Sekali acara Sepakat. lu. Tidak ada yang bisa merebut palu dari Iya, saya. ini kan Merebut acara lu, tas Mas. dan topi ini dari saya tidak ada ya. Oh, iya. Ibu ya, tolong Iya, ya. Anda iya, cukup Mas. di yang tanpa video aja. Iya. Iya, di sini Iya, saya yang rajanya. Iya, oke. Ah, nggak bisa macam-macam. Siap. Iya. Tapi saya mau ke kalian berdua sih. Dari Bang Gilang dan juga Kakak Nia. Kita itu kan bikin ruang 28 kan? Iya. Ruang 28 di Noise. Ya. Nah, itu kan sebenarnya kebebasan berpendapat. Dan sebenarnya ini dulu, cocok nggak sama background dari kalian sebenarnya? Yang memperjuangkan itu juga nggak? Kakak Nia? Maksudnya cocok dengan background-nya gimana? Iya, maksudnya memang orang-orang yang memang mau speak up atau karena ada duitnya aja. Itu kan kerjaan tuh. Bagaimana? Iya. Gilang dulu. Anda dengar suara ngaji kayaknya bingung ya? Ragu-ragu Anda dia. dengar suara ngaji kayaknya dapat hidayah ya Anda. Ya. Dia mending denger suara Iya. kereta Astagfirullah. terus. Itu semua dimulai karena tahu di situ ada duitnya, ada macam-macam, ada kerjaan, ada apapun itu. Iya. Gimana Gil? Karena benar sesuai dengan karena kan Dengan gua kan, kegelisahan. saya kan stand up komedian, ngeluarin pendapat juga. Yang harusnya ya udah sah-sah aja semua bisa dikeluarin. Ya. Kayak gitu. Jadi pas lah dengan ruang 28 yang menjunjung tinggi semangat itu Ya. untuk mengeluarkan pendapat. Oh. Kayak gitu. Kalau Kakak Nia?
Karena konsepnya sesuai aja. Nah, dari dulu juga kan sebelum Ruang 28 Anda udah demo kan? Iya. RKUHP. Betul. Udah di ILC. Iya. Ya kan? Saya juga pernah di ILC sih. Muncul nih. Tapi ketika Tania di ILC muncul. Muncul. Rambut aku masih lucu dengan rambutku sendiri. Iya, begini kan. Sak. Set. Tania di ILC. Set. Iya. Iya, yang setengah Dora. Iya. Dora tapi panjang. Iya, iya. Ada semi gotik lah, semi gotik dari Iya. Kenapa Kak? Iya. Emang kegelisahannya aja dari dulu pengen selalu speak up, pengen Iya. pengen Nah, memberitahukan orang. kalau soal kebebasan berpendapat memang kan stansku setuju Setuju dengan banget ya? itu. Iya. Bahkan ya idealnya sebenarnya ya betul-betul nggak ada hukum yang membatasi pendapat gitu loh. Sama Sekarang sekali. aja tuh masih ada kompromi memang dan cukup bisa dipahami ya konteksnya gitu kan. Maksudnya masyarakat kita seperti apa, ya ada konteks lah gitu yang membuat jadi masih ada yang harus dibatasin gitu kan. Tapi sebenarnya kalau stansku pribadi idealnya seharusnya nggak perlu gitu. Lebih ke Maksudnya pidana ya. Iya, lebih kalau ke soal orang nggak setuju boleh. Maksudnya kalau kita mempidana, maksudnya memenjarakan orang atas pendapat itu sebenarnya aku idealnya enggak. Tapi kalau untuk sekarang aku bisa setuju dengan beberapa pengecualian Iya. gitu loh. Ini walaupun bukan hubungannya antara masyarakat dan negara ya, antara masyarakat dan Iya, masyarakat dengan juga. masyarakat kan? juga betul. Iya, banyak kegelisahan juga nggak dari kita, dari kalian dah, saya lepas tangan, dari kalian kepada yang justru masyarakat. Iya, Justru iya. masyarakat. Kalau di pemerintah ya udah kebijakannya apa kita lihat bagus apa tidak, kita kritisi. Kalau bagus kita setujui gitu aja kan sebenarnya. Betul. Tapi ke masyarakatnya gimana Bang Gilang? Bagaimana cara kita mengkritisi pola hidup di masyarakat gitu, atau pikiran-pikiran masyarakat yang kita rasa ini goblok nih, gitu. Banyak sih. yang kita rasa goblok kan pasti banyak kan. Apa ya? Karena kadang orang masih seringnya tuh perdebatinnya yang nggak bisa diselesaikan. Selera. Susah banget tuh. Orang tuh debatin selera terus. Iya, iya. Itu kan nggak ada ujungnya kalau debatin selera. Iya. Yang kayak gitu-gitu loh. Maksudnya beda susah untuk ya udah kita beda, udah selesai ya gitu. Mau habis yang satu pasti pengen. Iya. Enggak, lu harus dengar dulu nih. Ini nih gini. Itu loh. Ya menjelaskan ke orang-orang ini gimana caranya? Nggak usah dijelasin. Nggak usah. Nggak usah yang tolol. Langsung dikasih tahu. Lu tolol gitu. Nggak usah. Ya udah stop aja. Oh berarti dia sampai situ pemikirannya udah. Nggak usah diladenin. Nggak usah dibikin pinter juga. Nggak usah dibikin pintar. Nggak usah dibikin pintar. Ya karena kita yang capek nanti. Iya dong. Kakaknya Aku beda. bedanya di mana? Ya kalau aku kan ngajar juga, jadi aku sih optimis ya Oh semua bisa pinter. bahwa ya pada standar tertentu yes, Gil. Oh iya. Maksudnya yang gue perjuangin bukan sampai advance ya, maksudnya semua orang harus ngerti kalkulus misalnya, nggak kayak gitu. Menemukan aljabar. teori apa. Ya, tapi yang aljabar. dasar-dasar lah, misalnya membaca dengan benar gitu kan. Dipisah sama disambung. Ya itu sebenarnya kalau Kata itu depan Itu sama- ahli bahasa. ya itu sebenarnya nggak terlalu esensial sih, tapi Tapi itu bagus ganggu kalau orang kalau bisa benar. nulis Ya, orang itu ya. ganggu sih. Karena sebenarnya kan itu kemampuan membedakan antara pasif, bentuk pasif dari suatu sampai sekarang nggak bisa kata bedain. kerja. Jadi Disambung. sebenarnya kalau konsep spasi itu kalau ada lebih dari satu kata tuh ada spasi. Kalau dia satu kata dia nggak pakai spasi. Nah kalau misalnya Makin kamu nggak ngomong, ngerti nih. kalau kamu ngomong sesuatu itu diminum, itu kan satu kata pasif. Oh, berarti Jadi harus nggak disambung. Iya. Kalau kamu spasi berarti katanya tuh di sama rumah. Di minum. Jatinegara. Nah, itu kan dua kata. Dua kata. Di menentukan mau di mana Jatinegara Tempatnya. pus. Tempatnya. Nah, Betul. menentukan tempatnya. Tapi itu kan Itu bukan terlalu konsepnya. konsen. Itu kan tergantung apa namanya daya pendidikan seseorang Ya, kan. ya itu Dia juga mendapatkan. itu juga perlu, tapi ya salah satu yang bisa diedukasi ke orang, tapi lebih jauhnya lagi ya tadi misalnya membaca dengan benar itu juga masih banyak yang kadang-kadang keliru ya, misalnya mungkin Gilang nge-tweet apa atau Mamat nge-tweet apa, kadang orang bacanya salah. Statement. Lebih Ya. ke statement berarti. Sebenarnya lebih ke dia sendiri sih. Kan Oh. dia nge-tweet apa? Iya, terus dia yang klarifikasi. Iya. Padahal kan? nggak dibilang yang disebut Iya. yang kiri, yang kanan. Iya.
Iya. Itu salah satu ya, tapi Salah satu, ya, iya. tapi bener juga tadi salah satunya dari Gilang tadi soal perdebatan juga. Aku juga termasuk sering ngajarin tentang apa ya, ranah-ranah tadi, Gil. Ada ranah yang emang relatif gitu kan, kayak Iya. selera. Itu kan nggak akan ada ujungnya debatnya, Iya. kecuali kita membuat indikator ya. Iya. Misalnya kita udah setuju nih dengan indikator film yang bagus adalah yang A, B, C gitu kan. Nah, tinggal dilihat film ini Sesuai dengan memenuhi indikator nggak. itu, Nah, ya. udah. Nah, kalau misalnya kita indikatornya juga beda, ya mau ngapain kita berdebat lagi kan? Iya. Nah, tapi kan kalau beda dengan misalnya perdebatan di ranah yang tidak relatif, yang absolut atau yang objektif lah gitu. Misalnya yang di ranah fakta gitu kan. Misalnya kita berdebat tentang apakah penghapusan subsidi BBM akan meningkatkan kemiskinan misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang objektif. Objektif. Kita bisa lihat data empirisnya. Iya. Iya. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Nah, aku biasanya ngajarin nih dasar berpikir, salah satunya ini nih, memahami domain yang berbeda dari suatu informasi gitu. Memahami domain yang berbeda dari Iya, suatu atau ranah informasi. atau domain lah gitu. Itu yang dari awal sebenarnya yang diperjuangkan. Biasanya aku ngajarin itu termasuk. Memberikan Ya, intinya- edukasi. Iya, sebenarnya kalau singkatnya adalah aku memperjuangkan distribusi kemampuan dasar yang merata ke semua orang Indonesia. Apa Kemampuan distribusi? Kemampuan Ya kan, dasar. selama ini kan yang dilakukan itu biasanya adalah distribusi ekonomi ya, biasanya. Misalnya redistribusi pendapatan gitu kan. Yang kaya dipajakin lebih supaya bisa nyubsidi yang nggak sekaya itu gitu kan. Nah, itu kan redistribusi ekonomi. Iya. Nah, yang aku perjuangin redistribusi literasi. Oke, literasi. Karena sekarang ini mungkin banyak yang udah lebih literate dan ada yang kurang. Nah, menurutku harusnya ada standar literasi tertentu yang bisa didistribusikan ke semua orang. Oke. Gitu. Oke. Tapi kalau kayak begitu kan Bang Gilang juga memberitahu atau mengedukasi orang-orang, tapi kan dengan gaya dia sendiri nih. Iya, ya bisa juga. Iya Tapi kan? bisa Kalau juga ini kan dia- lebih normatif nih cara mengajarnya, Iya. dasar berpikirnya, landasannya apa, ininya apa. Kalau Anda kan sering dengan gaya satir. Iya, kalau satir itu cocok buat yang justru udah cukup ngerti. Harus benar kata itu Gilang dia. tadi. Itu yang aku mau Dia tanya nih. levelnya udah Iya. segini atau belum? Iya, bener sih. iya. Dia kalau itu nggak ngerti Nah dong itu dia, satirnya aku dia. mau nanya bagaimana Anda Jadi- melihat orang yang ketika Anda satir, terus kemudian orang itu menanggapi lurus. Jadi perjuangan gua memperbanyak orang yang bisa menangkap satir. Satir Iya. Anda. Jadi Anda harus gaji dia. Iya. Iya. Ada gimana Bang? Aku kadang-kadang juga kayak lempar satir terus orang, lah kok jadi serius ya? Oh, nggak menangkap satirnya. Gak menangkap Iya. satirnya, malah aku Itu udah dinasihatin. kompleks lah. Yang literal aja kadang salah. Iya, apalagi tapi yang kan udah- kita kalau saya sih kadang, aduh ini orang anjing ya pengen kupukul gitu kan. Pukul aja, Mat. Enggak, enggak. bukan. Iya, iya. Tapi kalau masing-masing kan beda-beda. Kalau Ya. kalau Bang Gilang, satir yang tidak tertangkap oleh orang, itu gimana? Itu kayak bukan jokes yang kita lempar terus nggak kena juga, bukan sih? Iya, benar. Sebenarnya pernah kan aku kan ada sempat bikin di YouTube yang baca-baca berita itu kan, disatir-satirin gitu, diiyain lah semua. Nama diiyain. ininya apa sih, nama kontennya? Ada Politik 101 dulu namanya. Iya. Ada satu tuh juga cukup lucu tuh. Itu kan semua emang isinya tuh macam-macam video isinya emang satir semua gayanya. Ya. Ada yang lumayan waktu itu bahas pernikahan salah satu YouTuber lah. Ya. YouTuber besar pernikahannya yang didatengin Jokowi, datengin pejabat. Oh, iya, Dan iya. di masa pandemi kalau nggak salah. Atta, udah bilang aja. Bukan. Bukan. Siapa? Siapa dia? Siapa Eh, YouTuber siapa lagi ya? Lah, cari. Yang benar yang mana? Pengen ngeles cuma nggak cepet Iya. Kalau Anda ngeles, saya yang dimaki-maki orang. Gagal. Iyain aja biar satu suara. Gagal ngeles. Iya. Siapa? Reza Arab. Reza Arab YouTuber juga. Yo, Pak Jokowi nggak datang tapi. Deddy Corbuzier. YouTuber Pak Jokowi nggak datang, orang nikah aja juga. barusan. Uus YouTuber juga. Pak Jokowi nggak datang. Ya udah, pokoknya ada YouTuber. Terus siapa? Nah, bikin Iya. berita satirnya soal itu kan. Iya, iya. Itu kan itu kan aku ada tim kan bikin bareng-bareng. Iya. Ya ini bagus nih, pernikahannya bagus dihadiri dengan Jokowi di masa. Wah, itulah dengan alasan-alasan yang dibikin-bikin satir. Ah. Nggak lama, kayak berapa hari atau berapa lama setelah videonya tayang, banyak yang komen. Komen apa? Pendukung si YouTuber itu. Benar gini nih baru argumennya. Ini. Oh, jadi mereka mengira Anda tuh mendukung. Padahal Anda satir untuk mempertanyakan sebenarnya. Iya, kan emang satir semua isi kontennya. Nah, itu lebih emosi sebenarnya. Nah, tapi di antara semua berita-berita yang pernah aku upload, semua tuh orang tahu itu satir, kecuali yang itu, Mat. Oh, satu orang doang? Nggak satu orang, pendukungnya, fansnya lah mungkin. Oh. Fansnya, ini bagus nih, bener.
Nah tinggal Kania lihat nama-namanya siapa, nah ajarin tuh. Itu sama kayak ini, kayak ketika PON Papua. Iya. PON Papua kan Bang Ari yang muncul luas. Sebenarnya udah lama sih, polemik itu udah lama. Kenapa tidak ada perempuan Papua yang menjadi ikon PON? Oh iya. Raffi Nagita nggak apa-apa. Iya. Menurut kita nggak apa-apa Iya. untuk memeriahkan PON, untuk Iya. jadi brand ambasadornya PON. Tapi sebagai ikon kan ada atlet angkat besi atau siapa gitu, penyanyi lah dari Papua gitu kan, iya. perempuan, karena laki-lakinya udah ada Boas. Iya. Perempuannya kita perjuangkan, perempuannya loh, ini malah kurang kita ini perempuan Papua gitu. Terus kemudian udah mulai rame-rame, Bang Ari angkat, aku komen satir di situ. Anda so tahu, Anda itu cuma iri ya sama Raffi sama Gigi ya. Anda makanya berprestasi dong kayak gitu. Wah, orang-orang masuk dukung aku tuh. Itu kasih tahu tuh abangmu, jangan iri jadi orang. Aku jadi, bentar. Gimana ini? Nah, kalau itu lebih ke ini sih, Bat, kayak kita orang tuh nggak tahu pertemanan kita sama si orang yang kita Iya, komen ini tuh di ada luar konteks di luar privat sosmed yang tuh kayak nggak- gimana? Yang kenal Tuh. dekat Bu, sama kita kan ada yang berbeda pendapat. Masa yang Walaupun setuju kita juga? setuju. Kenal deket. Kenal dekat sebenarnya, bukan kenal dekat secara Ya, satu lingkaran ya, stand up tapi ya. tahu lah, Saling Iya, tahu iya, gitu, iya. saling tahu aku sama Bang Ari itu gimana gitu. Itu juga terpancing gitu. Mereka mengira aku nggak sependapat sama Ari Kritik. Sebenarnya kan itu juga ada kesalahan baca seperti yang aku ngomongin di awal. Kan Cara bacanya. Literasi. Ari Kriting kan tidak bilang di situ bahwa Raffi dan Nagita harusnya Iya. digantikan oleh, kan bukan gitu. Enggak, Dia iya. kan ngomong harusnya ada dong tokoh dari Perwakilan. Iya. perwakilan dari perempuan Iya. Papua Iya, gitu kan. sebenarnya concernnya ke situ. Iya, dan ya itu kenapa bisa disimpulin bahwa ini berarti harus diganti, kan enggak? Itu dia. Kesimpulan Karena itu nggak karena logis. ketika itu dimunculkan untuk menjadi ikon, Iya. disebutnya ikon. Iya. Sehingga jangan ini jadi BA aja. Ikon itu harus perempuan dari Papua gitu. Bukan berarti harus mereka nggak ada kan maksudnya? Enggak, kita justru nggak itu bilang gitu, justru Makanya meramaikan lebih berarti kan bagus. nggak ada tulisan itu kan Iya, dan di orang dalam salah tweetnya. tangkap. Iya, itu maksudku. Tapi alhamdulillah sih Ari Kriting diserang kan aku senang. Iya. Karena jadinya tokoh muda Papua tinggal kamu ya? Ya, emang dia bukan dari Papua, Bukan kan? Papua dia. Dia Iya. bukan dari Papua. Selalu. Memang Ya, the Jawa one and tokoh only. timur kalau The Ari, one and ya. only gua. Iya. Gua. The one and only Iya, ya, iya. Mamat ya. Tapi Kak, kalau kita bicara indikator tadi menarik tuh. Apa yang kan berjuang itu kan berarti ada stepnya. Ini saya pengen orang Indonesia paham literasi dan lain sebagainya. Tapi indikatornya apa untuk melihat bahwa ini semakin meningkat kemampuan orang-orang Indonesia untuk memahami sesuatu, punya landasan berpikir dan lain-lain, atau semakin menurun? Itu indikatornya apa, Kak? Emang harus diambil sih sampelnya ya. Kalau aku Iya. kan misalnya kayak aku ngajar, Iya. itu kan ada berapa orang nih di dalam satu program pengajaran. Nah, aku akan lihat di awal mereka kayak gimana, di akhir program kayak gimana. Itu juga menjadi salah satu data yang menunjukkan ya apakah udah efektif nih proses ngajar yang aku lakuin gitu. Itu kalau di kelas gitu kan spesifik ya. Yang dijalanin sekarang tuh misalnya aku di kampus Merdekanya di Zenius gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya di sosial media, memang kadang-kadang ada kesalahan dari pihak yang berusaha mengedukasinya ini juga. Nah, kayak misalnya aku dulu kalau ngomong mungkin rada-rada Ini nggak bentar, nyambung. ini Kania versi belum ketemu Sabda. Ya, Iya. Kania versi ya Belum yang mengenal dunia. absurd ya. Jadi Masih dekat sama Sutet. betul, Hah? masih Masih deket Sutet. terlalu dekat sama Masih Sutet. pirang. Masih dapat radiasi ya. Influence Depok Town Square masih kuat di situ. Oh iya. Iya, Itu gitu. jadi kesalahan memahami audiens itu seperti apa cara berpikirnya. Oke. Jadi nyampeinnya salah, akhirnya mereka malah tambah nggak ngerti gitu loh maksudnya yang mau disampaikan. Nah, kalau sekarang bagaimana melihat ada perubahan atau enggak Iya. dari kolom komentar Komentar siapa? di konten-konten aku. Oh. Kalau dulu konten aku ngomong A, 80% salah paham gitu. Kayak contohnya pernah nih, ada satu konten. Aku mengkritisi statementnya Panji Soal NU Muhammadiyah. soal Pilkada DKI. Ah, Soal Pilkada DKI. iya. Jadi waktu itu ada konteks di mana intinya Panji itu bilang bahwa memperjuangkan apa ya, ibaratnya aspirasi agama lah gitu, aspirasi religius dalam politik itu nggak masalah gitu loh. Iya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Soekarno dulu gitu. Nah, terus
kritik aku bukan mengkritik itunya. Aku Ya. setuju bahwa ada itu, maksudnya aku terima itu sebagai fakta ya, Ya. bahwa Bung Nggak Karno bisa pernah, dipisahkan, ya. iya Bung Karno Iya. pernah mengatakan seperti itu gitu kan. Ya oke gitu. Yang aku kritisi adalah loh tapi kan dalam pilkada kemarin kan nggak ada narasi itu gitu loh. Maksudnya orang bukan menyampaikan aspirasi religius berbasis pidatonya Bung Karno gitu loh, Iya, maksud gue. Tapi asal hajar gitu kan. Tapi nggak, maksudnya dengan landasan yang lain. Bukan salah jadi ada punya landasannya, tapi maksudnya yang beredar yang umum itu bukan pidato Bung Karno gitu loh. Iya kan? Bukan Iya, itu kan iya, yang iya, rame iya, kan. Nah, iya, itu iya. maksudnya. Tapi apa Kak yang Nah, beredar? yang salah tangkap Yang beredar apa? ya kan bukan aku yang harus nyebutin Oh dong. iya, iya. Nanti kalau aku yang nyebutin susah lagi nih hidup aku. Aku udah tahu lagi makanya dia sosok sensor ya. Yang beredar kan bukan ini dari Bung Iya, Karno. maksudnya itu. Tapi iya. apa? Iya. Terus, Nah, salah pahamnya adalah orang ngira Panji tuh menyebarkan kabar bohong bahwa Bung Karno nggak pernah berpidato begitu. Oh. Oke. Padahal aku nggak ngomong gitu. Iya, Padahal iya, iya. yang aku permasalahin bukan soal pidato Bung Karno. Bung Karnonya. Oke, misalnya Bung Karno pernah ngomong gini, fine. Tapi Iya. ini bukan menjadi narasi di dalam Itu kampanye kesalahan kemarin. dari apa? Ya itu makanya mungkin dari akunya nyampeinnya salah, mungkin juga masyarakat bagaimana. Tapi dari situ kan aku jadi ngeliat, wow, karena aku polling habis itu. Aku disuruh polling sama si Sabda. Iya. Jadi si Sabda bilang, coba tuh tes, pasti orang salah paham gitu, kata si Sabda. Terus aku polling, coba menurut lu mana yang bener nih dari omongan gue tadi maksudnya apa? Iya. A, apakah Panji bohong soal pidato Bung Karno? B, Panji tidak bohong soal pidato Bung Karno, tapi itu tidak beredar dalam pilkada kemarin. 80% jawab A. Panji bohong. Iya, jadi aku dikira bilang Panji bohong padahal enggak. Nah itu contoh Salah nangkep. kesalahpahaman yang Makanya Panji terjadi. pindah New York gara-gara Anda ya? Oh enggak ada hubungan. Oh, gara-gara lu? Gara-gara kan ini. Wah aku bohong nih di Indonesia, aku harus ke New York. Iya. Gitu loh. Nah itu contoh kan. Tapi belum dimana salah menemukan masalah apa faktor kata-kata saya yang membuat orang berasumsi bisa jadi salah satu, macam-macam. enggak, contohnya Atau pola pikir masyarakat aja tidak sampai dengan penyampaian saya. yang paling sering adalah memang pertama dari pola pikir masyarakat kita terlalu banyak asumsi. Itu didasari apa? Kebencian nggak? Enggak, Menurut Anda bisa, ketika kesalahan-kesalahan? Sentimen bisa ya, sentimen atau emosi Iya, gitu nggak bisa sih? juga. Kalau tapi sebelumnya lu udah pernah dibenci sebelum video itu? Kan tapi kalau dalam konteks Enggak, ini, konteks itu konteks pilkada, ngaruh benci dong. sama Panji dan pasukannya. Panjinya atau Kanianya? Panjinya. Panjinya. Kan mereka setuju jadinya Oh, bahwa iya, Panji iya, bilang iya. bohong, padahal nggak ada yang ngomong kayak Iya, gitu. benar. Kayak misalnya dalam menerangkan sesuatu, misalnya di stand up terus orang salah paham. Biasanya Bang Gilang nangkapnya karena apa? Karena Kan biasa kita analisa tuh, lah kok kayak kemarin, kayak kita tag, konteks kita kan adalah pada Pak Ridwan Kamil yang Iya, tidak iya. memberikan edukasi, justru membuat ini guru dipecat gitu Iya, loh. iya. Ketika ditanya malah tanya balik, tapi kan orang concernnya ke kita tidak tunduk pada strata bahasa Sunda gitu loh. Padahal bukan itu concernnya Enggak, kan. tapi kalaupun balik lagi, kalaupun misalnya dalam konteks itu ya, kalaupun nggak tunduk misalnya, ya kan bisa aja ya, kita kan bisa ada perbedaan pandangan juga kan. Iya bisa Iya, tapi balik lagi itu juga ngomong. konteksnya itu adalah edukasi Iya, kan. maksudnya konteksnya yang kurang ditangkap gitu Iya, ya. tapi dalam materi-materi stand up misalnya ketika buat sesuatu, ketika mau satir nih misalnya, kadang-kadang itu salah pahamnya karena dari kata-kata kita yang terbolak-balik ya dan lain sebagainya, ataukah memang masyarakat kita yang belum sampai pada tingkatan satir? kayaknya bisa jadi salah deliverynya sih. Salah dari kitanya. Karena kan yang dari Bijak ya Anda ya? Nggak, karena Tumben kalau ya? yang dari kita belajar, Mat, sebagai komik, kita kan nggak pernah nyalain penonton. Wih, gokil. Iya dong. Gokil. Jangan sampai penonton tuh jadi bagian yang lu salahin. Iya. Misal lu penonton nggak ketawa, lu bilangnya penonton nggak ngerti sama Nggak jokes ngerti, gue. iya. Ya lu yang salah. Kalau udah tahu Delivery-nya, penontonnya iya. misalnya di level misalnya umur sekian, ya lu jangan ngasih jokes yang di umur Di umur beda. Iya, betul, beda betul. generasi, Kayak gitu. betul. Kalau yang gue pelajarin dari stand up selama ini sih jangan pernah nyalain penonton gitu. Apapun yang terjadi tuh salah lu lah gitu kasarnya. Kasarnya salah lu karena lu ada di atas panggung itu kan udah tahu penontonnya siapa, apakah outdoor, apakah bisa direkam, apakah bisa disebar, apakah bisa apa, harusnya kita udah tahu kan. Iya, iya, iya. Konteks panggungnya kalau ini udah- akan Ya. seperti apa. Tapi dalam berpendapat nih, kalau kakaknya kan ada perubahan tuh, Iya. ada perubahan versi ya. Kania Pentium 1 Iya. sama sekarang Kania Intel gitu kan. Iya, gitu. iya, Nah, abang sendiri ketika stand up, aku jujur ada perubahan. Ada perubahan dulu, concernnya apa?
Sekarang kemudian ada kegelisahan yang muncul tiba-tiba lalu merubah konsen. Kadang-kadang gitu tuh. Iya, iya, iya. Nah, abang ada nggak perubahan dari gaya stand up maupun materi lah? Kayaknya kalau aku nggak ada perubahan yang disengaja sih, nggak sengaja pengen berubah gitu. Iya. Pengen bahasnya tadinya ini enggak sih. Iya, Tetap dasarnya dari keresahan misalkan apapun. Cuman mungkin berubahnya seiring umur juga kali ya. Kalau dulu gimana, sekarang gimana? Seiring ya beda keresahan aja. Mungkin sekarang jadi lebih banyak keresahan soal apanya gitu, yang dulu mungkin belum terlalu resah gitu waktu Konsen umur utama keresahan Anda itu sebenarnya di mana sih? nggak ada sih, cukup random sih sebenarnya. Nggak ada yang benar-benar satu banget. Kalau di stand up. Iya, kalau di stand up maksudnya, atau di ketika speak up sesuatu, bukan hanya di materi stand up. Misalnya kayak Anda melihat masyarakat dari sudut apa gitu loh. Dari atau apa yang Anda keresahan terhadap pemerintah gitu. Nah, itu sudut pandang Anda itu berubah-berubah apa dari dulu satu aja, kayak sebagai orang kaya saya kurang fasilitas A gitu. Ada nggak? Nggak pernah maksudnya kayak sebagai denmas di rumah gitu. Tuan muda. Saya kok Tuan muda. sebagai tuan muda di rumah kok saya jadi rakyat jelata di jalanan. Sebenarnya nggak pernah ada yang berubah banget ya. Kayaknya selalu mirip-mirip sih. Kayak kalau soal pemerintah ya, kalau ada yang aneh-aneh pasti kita semua resah gitu. Pasti kita merasa ini. Tapi kalau yang paling berasa karena dari kecil di Jakarta ya, besar ke Jakarta, terus Jakarta ngalamin semuanya, terutama jalanannya ya, itu sih paling berasa sih. Kayak ini kota bukan dibikin buat manusia gitu. Dibikin buat apa? Buat kendaraan, buat mobil, buat motor gitu. Kayak bukan didesain buat ada orang yang jalan kaki loh gitu, ada orang yang pakai kursi roda loh, ada orang yang nggak bisa lihat loh, ada orang yang pakai tongkat loh, gitu loh ngelihatnya. Berarti kayak, melihatnya lebih dari sudut pandang fasilitasnya. iya, yang terasa karena kan aku dari kecil di sini. Iya. Di sini, dan aku lihat kayak Sudut pernah. pandangnya kota banget ya berarti ya. Iya, dan aku lihat kayak waktu stand up tuh kan pernah tuh sama Panji tuh kan ke London gitu, ngelihat orang pakai kursi roda di trotoar sendirian, nggak ada yang nganterin. Kita kan sudah, kasihan Pak, mau dianterin kemana, ya Iya. kan? Ngeliat orang buta sendiri tuh, aduh Pak, mau saya seberangin. Iya, Pak. Dani Aditya pakai kursi roda listrik aja kita masih Iya, antar. dia kan, Dani aja dulu kan pasti berdua tuh, ada siapa namanya tuh yang selalu nemenin tuh. Iya. Ya kan? Dia pakai kursi roda listrik aja kita masih susah karena aksesnya kan nggak gampang, naik Iya. tangga apa. Lihat di London nih ada orang sendirian aja pakai kursi roda, cuek aja, jalan di trotoar, berhidup seperti orang biasa, nggak takut apapun gitu. Ngeliat kayak gitu kayak, oh ini harusnya kayak gini kota ya gitu loh. Ketika dibandingkan dengan di Indonesia, Anda ada kayak, fuck kok gini, kayak tiba-tiba ada mau pukul tembok gitu. Kalau jalan di GBK tuh kan baru belum lama direvitalisasi kan, Iya. baru Asian Game kan. Iya. Ada yang di pintu berapa tuh yang dekat FX, jalan trotoarnya kuning tuh kan, yang ada kuning Iya. buat orang Oh, ininya. itu gue kemarin kan lewat ya pas gue nonton show-nya Coki itu. Iya ada tuh. Lagi lewatin itu kuning-kuningnya itu, gue lagi kuning, ikutin nih. ujungnya pagar. Ujungnya Ada. pagar. Iya kan ujungnya pagar. Iya, pagar ketutup. Di situ aku lihat ada 4 orang buta tuh masih gini-gini di pagar. Dia kemana Serius? lagi ya? Kemana lagi? Ada yang udah mulai manjat, ada yang bingung. Tunanetra. Kan nyebutnya, ya udah deh tunanetra. Sebutannya apa sih? Udah. Ada orang buta tadi aku bilang. Iya, Itu kan iya. guiding block itu kan untuk orang tunanetra, orang buta. Kan? Iya. Iya, makanya. Nah itu tuh mentok, Tapi mentok di pagar, udah pagar. selesai, nggak ada lagi kemana. Mentok, Kadang juga kayaknya- bener-bener mentok loh, kuningnya tuh abisnya di ujung ini nih, oke. kuning. Iya, di stasiun atau apa juga kadang ada yang gitu ya. Iya. Jadi lurus tuh udah nggak ada lagi gitu mentok. Jadi kayaknya kalau nggak emang atau nggak tahu lagi direnov atau apa terus nggak. Renov mulu. Kadang-kadang kan gitu. jadi kayaknya tuh desainnya emang, ya lu boleh bikin trotoar tapi harus ada berapa persen guiding block. Oke, cuma diokein ada guiding block yang nggak dipikirin nih guiding block kemana Checkbox arahnya. jadinya checkbox. Iya, cuma harus ada trotoar, bikin jalan harus ada trotoar berapa persen, harus ada yang kuning berapa persen, dah aja titik, nggak dipikirin untuk kemana jalannya. Kayak gitu sih, kayaknya itu yang kayak itu dasar. Itu kan manusia, kita kan punya, walaupun semua naik motor, semua naik mobil kan tetap ada jalan ya, kaki kan tetap Iya, kepake iya, gitu. iya. Yang nggak punya kaki pakai kursi roda kan tetap harus bergerak dia. Gimana dia gampang nggak naik Transjakarta misalkan? Iya, sebenarnya berarti latar belakang menentukan apa dan bagaimana kita mau memperjuangkan sesuatu ya berarti ya. Artinya sudut pandang perkotaan Bang Gilang kuat di situ gitu kan. Karena memang Iya. dari kecil dari situ. Sementara Anda Kalau aku melihatnya dulu justru aku concern dulu sama banyak isu. Ini. tapi ada pilihan spesifik kan? Pada Bukan akhirnya. pas aku kenalan sama si Sabda karena dia pengajar, Heeh. dia mencerahkan aku bahwa
lo ini tuh akarnya ini gitu. Kau datang mencerahkan aku. Kayak contohnya Aku tadi. nggak tahu lagu itu. Aku juga nggak tahu. Tahu lagu apa? Orang aku nyanyi doang. Lagu baru tuh ya. Ternyata emang gak ada lagu itu, Gil. Nggak ada. Nggak ada. Kau datang. Suaranya aku pakai ST12. ST12 nih. Apa ternyata? Iya kayak tadi kan yang Gilbas bilang barusan nih bagus nih kan. Kayak nih lu ngerjain ini dipikir nggak sih gitu kan. Ini kalau ini ada pagar gimana gitu kan. Iya. Ini kan soal mikir ya. Iya. Gitu. Berpikir runut ya. Oh berarti masalah Iya. kalau ditarik lagi akarnya Iya. mikir. Iya. Itu concern dia. Berpikir. Iya, iya. Iya. Tapi itu yang tadi kita bahas ya, itu adalah level kita dengan kita gitu loh. Ya. Kita kepada, ya kalau Bang Gilang tadi soal fasilitas ya kepada pemerintah ya. Kalau kita tarik lebih jauh, mengedukasi itu kan bisa kalau kita mengedukasi masyarakat, karena kita selevel gitu loh. Tapi bagaimana caranya kita mengedukasi pemerintah? Itu kan ada teriakan-teriakan fuck dari dalam hati, pukul tembok itu kan karena kita tidak bisa. Kalau itu nggak bisa. Apa solusinya? Kita suka beri solusi loh. Apa solusinya? Bagaimana cara untuk membuat orang-orang itu berspeak up? Kan kadang-kadang dibilang tuh kritik. Organize, mobilize. Udah, itu solusinya. Cuma dua itu? Iya, organize, mobilize. Mobilisasi. Kita organisasi, kumpulin, termasuk juga gini, kita juga harus melihat bahwa elit itu juga kan nggak tunggal. Maksudnya Banyak. pasti ada, Yes, pasti ada yes. selalu ada kompetitornya. Iya. Ya kalau gitu tinggal kita lihat mana yang kira-kira paling dekat untuk apa yang kita mau. Nah, aliansi sama dia. Untuk lawan yang misalnya apa nih yang pemikirannya entah absurd Berarti harus memihak atau dong. gimana. Ya pastilah dalam sebuah masyarakat kan itu yang kita lakukan selalu, ya enggak? Kita beraliansi dengan yang sekepentingan dong, Iya, iya, iya. gitu. Kalau misalnya ada, ini gimana nih? Misalnya pemerintah sekarang didominasi oleh orang-orang yang misalnya kalau dalam bahasa Mamat misalnya goblok. Misal, lo kan kok kadang-kadang Anda pakai kata-kata saya? Kalau Anda mau bilang aja. Tidak usah dilempar batu sembunyi-sembunyi. Kalau di Sembunyi podcast tangan. Lempar batu ya dikasih tahu saya yang lempar, jangan lempar ke orang lain. Iya. Ini nih teman-teman yang buat kita berbahaya Kan nih. misalnya. Nggak ada yang bilang begitu. Nggak ada yang bilang begitu. Kalau mereka goblok nggak mimpin loh. Ya misalnya ya. Iya. Nah kan misalnya nih, apa nih kebijakan-kebijakannya misalnya aneh-aneh gitu Iya. kan. Sehingga kita tiap minggu ada aja ya berita yang Membuat bikin kita pusing. teriak fuck gitu ya. Iya, Iya. betul, bikin Iya, fuck, ya kan? aku udah Iya. pernah bangsat. Gimana sih Nah, gitu? Ya gimana nih supaya nggak begini lagi gitu kan kebijakannya kan. Ya kita dorong orang yang bisa nggak begitu, yang bisa mengoreksi itu. Iya, Ya iya. itu doang, nggak ada solusi lain lagi, mau apa lagi. Mau organize dan mobilize. 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 Tapi kalau Bang Gilang sendiri kemarin kan ada berita tuh, ada menteri, Menko lagi Ya. mengatakan orang di luar pemerintahan Opung nggak ya? usah banyak Opung ngomong deh. Mamat ya, Opung Mamat. Waktu itu kan OPM Saya udah katanya pakai opungnya halus ya, Mamat. udah halus dia mengarah lagi ke sana ini ya. Dia ini bener dikasih palu sidang untuk jadi pemimpin sidang deh. Kalau tidak dia membahayakan kita sebenarnya. Ini lebih ke ini ya, apa ya? Provokator kan dia nih. Iya sebenarnya inilah Iya. tabiat aslinya ya. Iya, iya. Iya. Bisikin. Bisikin. Iya, iya. Orang udah halusin dia perjelas. Iya, iya. Opung ya cuma siapa di situ cuma satu. Aku juga punya opung tapi. Hah? Iya, tapi Iya. kan dia udah aku bilang menteri, koordinator, Nggak ada lagi Menko. ya? Nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Udah perjelas banget itu. Nah itu gimana? Menurut Anda Apa secara ininya? pribadi? Sebutin Apa dulu orang di luar masalahnya? pemerintahan? Orang di luar pemerintahan Oh. jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Anda nggak pernah tahu susahnya bagaimana Gilang. mengurus pemerintahan. Nah Anda mau bilang apa nih? Misalnya ini kan kegelisahan Anda yang dibatasi. Oh saya bukan orang pemerintahannya. Iya. Perlu nggak sih masyarakat juga ikut berkomentar terhadap hal-hal di dalam pemerintahan? Nggak, berarti orang di dalam pemerintahan boleh banyak ngomong. Boleh. Kerja nggak tapi? Ya itu salah satu kerjaan dia kan. Banyak Ya, dia ngomong. Ngomong. Oh. Boleh nggak? Ya kita gimana ya kalau kita nggak banyak ngomong ya? Orang suka lupa kadang tuh kita tuh kan ngomong atau ngomelin kan karena peduli, Karena sayang ya. karena sayang. Anda pakai dasar itu? Kan sering, iya sih, gue sayang sama negaranya. Betul.
Nggak sayang Yakin sama ini orang-orangnya. ini serius nih? Iya, gue sayang sama negaranya. Wih, gokil, bijak dia. Sayang negaranya kayak gini gitu. Oh. Harusnya bisa lebih. Bukan gitu maksud aku. Aku udah mau angkat aja Enggak, emang sayang. sendiri. Kan sayang, Iya. lu bisa sayang negara lu tanpa perlu sayang Sama government-nya ketika dong. orang tua memarahi anaknya ya. Iya. Bukan marah karena dasar Iya, benci. iya. Ya ada memang Kan yang orang suka dasarnya gini benci. kan, kadang ada yang misalnya ada orang kritik Jokowi dan kita tahu nih orang ini dulu tuh promo apa di timnya Jokowi lah. Ya. Terus ya itu tuh makan tuh presiden yang lu pilih. Dan lu ngapain lu marah-marah sekarang? Dulu lu yang pilih gitu. Justru kan kita yang pilih ya kita yang kritik juga, kita yang iniin lah apa ya? Kita yang menjaga. Iya, kita yang menjaga biar lu udah keluar jalur nih, dulu nggak gini gitu kan. Misalnya ada orang yang kayak gitu, orang kan sering Iya, ya kalau lu yang milih jangan lu kritik juga. Nah, terus masa kalau udah dipilih kita diemin Iya, gitu. benar. Karena kalau nggak apa ya, orang-orang yang di sosmed marah-marah tuh kan karena gemes pasti, dan masa sih nggak bisa gitu, kayak karena peduli juga Iya. pasti sama semuanya gitu. Iya. Karena yang merasakan juga kita-kita ya. Iya, karena Merasakan kita yang juga merasakan masyarakat, ya. gitu. Kita yang di bawah, mereka yang bikin keputusan kan. Iya. Mereka nggak merasakan. Heeh. Mereka yang bikin keputusan ya, kayak keputusan misalnya itu tadi tuh guiding block mentok, mungkin kan keputusannya di ACC sama mereka tuh bikin itunya, Iya, bikin iya. trotoar, Pemeriksaannya juga seadanya gitu-gitu kan. Jakartanya bikin apanya, trotoarnya itu kan atas ACC mereka semua dong, yang ACC budget dan lain-lain, tapi mereka nggak menggunakan. Jadi mereka nggak tahu udah jadi belum tuh yang kita ACC. Kan nggak tahu. Tapi kalau gaya memberitahu, Hmm? Anda lebih memilih untuk tetap satir atau to the point? Kan Eh, biasa ada perubahan dari delivery kita juga ya. selama masih ada ITE ya. Iya. Iya, ya. Selama masih ada ITE yang tidak dipakai untuk nangkepin pedagang yang bohong, penipuan-penipuan lewat WhatsApp, Iya. link diklik tahu-tahu diambil semua duit di rekening kita. Iya. Selama ITE masih dipakai buat pencemaran nama baik, dipakai buat balikin orang yang ngelapor, Iya, ngelapor iya, kita, atau kita ngevideoin kesalahan, kita yang dibalikin itu. Iya. Ya tetap harus pakai cara yang aman sih. Iya, iya. Berharap mereka tadi Ya. kurang literasi, jadi merasa kita dipuji, Oh. padahal satir. Nah, kalau Kania menanggapi pernyataan seperti itu, kayak kita dibatasi, kalau mau merubah ya masuk dong gitu kan. Ibaratnya seperti itu, narasi-narasi seperti itu terus berkembang, terutama dari politisi. Akan kembali lagi ke poin awal aku. Kayak misalnya orang yang komen tadi yang soal lu kemarin dukung dia ngapain sekarang kritik. Kan komentar seperti itu emang udah diem aja lah mendingan gitu kan. Komen bodoh Iya. gitu loh. Komennya itu bodoh gitu. Malas aja blok. Masalahnya kalau kita ngomong gitu di sosmed bisa kena ITE nanti. Orang nggak bilang goblok, blok doang. Oh, iya, Bisa blok blok. C1 ini. Iya, ini Bisa blok blok A. A, blok B. Kadang aku juga pakai Blok gop. M. Oh ya, gop bisa. Gop, udah. Gop tapi kayak ketahan ya, gop. Dasar orang go. Kayak ketahan. juga Gop. ya? Iya. Dasar Kalau orang blok, nah bot. keluar tuh. Oh iya, blok. Dan bisa apapun ya. Bisa apapun, bisa blok. Kamu bilang saya goblok? Enggak. Kamu datang ke blok A gitu. Bisa kan? Kecuali pakai G belakangnya, blog. Gimana? Talesnya gimana? Blok. Ejaan G di ya. kampungku pakai G. Pakai G. Gitu bilang Blok gitu aja. ini, Iya, blok kan dia spot. nggak tahu semua Blok- kampung. Tadi mau kasih ini, mau kasih apa? Link. Link Link. blogspot. Blogspot, bisa, Tapi bisa. Video keburu tindesain sebelum kekirim gitu. Maksudnya, Iya, iya. nih kamu baca di blogspot ini Iya, gitu. iya, iya, bisa. Kan bisa, Bisa, tuh. bisa. Berarti kakak dia ini keresahannya double ya. Keresahan ke atas, kadang teriak fuck juga untuk yang di atas, yang di dalam, yang kayak kita nggak akan chaos loh. Kita Nah itu tadi maksudku. Iya kan, misalnya kayak penentunya kan bukan dia di dalam atau di luar dong. Ya dia di dalam tapi nggak bisa bedain KRL sama KKAJ juga KAJJ. iya. Udah mendingan nggak usah ngomong karena nggak nyambung. Iya, berarti salah. Nggak tahu, maksudnya gini, aku ngerti concernnya orang-orang yang ngomong seperti ini. Iya. Maksudnya bahwa mending yang nggak tahu bisa diem aja segala macam, karena mungkin dia melihat ada komentar-komentar yang apa ya yang bodoh ya gitu. Maksudnya misalnya ada isu apa ya Iya. kan, kadang-kadang kan mungkin nggak nyambung misalnya komentarnya. Nah mungkin kan Bapak Ibu Menteri atau pejabat ini misalnya membaca komentar itu kadang-kadang mungkin penat juga gitu. Iya, tapi kan kalau dengan mengatakan begitu artinya membatasi semuanya. Iya, makanya itu jadinya Ada kan banyak komentar para ahli juga banyak. nggak, jadinya kan dia malah
malah memperkeruh keadaan kan dengan ngomong Iya. kayak gitu kan. Tapi maksudnya Oh, aku itu ngerti sudah sering backgroundnya. kali? Iya. Maksudnya background dia pasti gini. Tapi sebenarnya dia ngomong gitu juga nggak tepat dong. Karena kan juga ya tadi yang bener yang Mamat udah bilang tadi bahwa ada juga lah komentar yang bener gitu kan. Ya tapi balik lagi kalau aku ngeliatnya ya kalau aku fokus ke mengupayakan supaya semua komentar yang ada itu lebih bagus gitu loh. Jadi bagaimana supaya masyarakat ya? ada literasi dasar untuk orang itu logikanya jalan. Misalnya kadang-kadang tuh kan misalnya gini ada suatu kebijakan ya kan. Terus dibilang nggak usah kayak gini, mending kayak gini. Tapi budgetnya itu kebijakan yang A tuh misalnya 10. Kebijakan yang B tuh 1000 gitu. Itu kan 100 kali lipat kebutuhan budgetnya. Nggak bisa dong ini mereplace A gitu loh. Nah ini kan logika ya, penalaran. Bagaimana cara berpikir ya? Iya, kalau ini salah, ini repot kita gitu loh. Berdebat akan sesuatu jadinya nggak masuk perdebatannya gitu. Yang dimasalahin ini budgetnya segini, penggantinya budgetnya 100 kali lipat, ya nggak masuk lah hitungannya ke sini gitu loh. Itu contoh ya kan. Atau misalnya nggak punya solusi lain, solusinya cuma ada yang ini tapi nolak yang ini. Ya terus kita mau ngapain nih gitu kan. Dia kan proposal solusinya ini, kita nggak punya alternatif tapi kita tolak ini. Tapi masalahnya udah harus direspons sekarang. Iya. Itu mau ngapain gitu kan. Ini kan penalaran gitu. Jadi kita pengennya balik lagi ya, kalau aku sangat-sangat pro dengan kebebasan berpendapat. Pengennya semua orang ya punya kebebasan berpendapat, tapi aku juga memperjuangkan at the same time. Bagaimana cara orang memperjuangkan kebebasan berpendapatnya tapi komentarnya pintar? Kualitasnya juga. Bukan pintar ya, komentarnya sesuai gitu loh. Jadi sesuai. kebebasan dibarengin dengan Pendidikan. kompetensi. Tapi itu ya, bukannya tugas kemampuan. pemerintah juga, Bang Gil? Ngapain? Ya apa namanya? Pemerintah tugasnya banyak, Mat. Nggak usah semua. Kasian capek Tugas tau. banyak ya, Gil, Banyak tau mereka. Ya tapi kan Apa ini aja, Gil, coba. ini hak dasar, ini hak dasar masyarakat Indonesia. Capek, mereka. Bagaimana berpikir dan menjadi cerdas itu tugas utama mereka. Kita dulu jadi ketua kelas ngurusin satu kelas aja capek loh. Iya sih. 30 orang, 40 ngurusin Kebetulan negara. gue belum pernah sih jadi ketua. Ya, Belum pernah. yang ngurusin itu kan ngurusin negara capek loh, Mat. 200. Makanya gue heran kenapa orang pada mau berebutan ngurus negara. Gue sih ogah. Capek. Ya capek tapi dibayar capeknya juga tinggi. Emang tinggi bayarnya? Wah, ada hakim 1 tahun naik harta kekayaan sampai 51. Tapi agak jomplang Milih. juga sih, Mat. Maksudnya ada yang sudah tinggi bayarannya, tapi kan ada juga yang enggak. Ini kadang-kadang juga jadi repot ya. Iya, Kayak misalnya memang benar sih dalam tanggung jawab yang besar ya sebenarnya kan harus ada insentif yang besar. Iya. Tapi kadang-kadang lagi-lagi warga kita juga yang komentarnya juga aneh-aneh gitu. Misalnya kayak ada kepala kepolisian misalnya. Namanya jabatan setinggi itu, otoritas setinggi itu ya masuk akal lah kalau gajinya juga cukup besar gitu kan. Sekarang kita nggak mau pejabat korupsi juga kan berarti harus dibarengi dengan insentif yang bagus juga bagus gitu juga. kan. Tapi at the same Terutama time kepada pengawasan juga yudikatif diperkuat. karena dia misalnya. mengadili gitu kan. Iya, tapi kita baru bicara gaji-gaji angka 2 digit gitu, misalnya 20-30 juta udah heboh gitu. Misalnya kayak ini kegedean. Iya, Saya sepakat kalau ke iya yudikatif. kan, kalau di ke jabatan hakim ya. tertentu kayaknya enggak lah gitu, Iya, angka iya. segitu masih wajar Tapi lah kan gitu loh. tiba-tiba 2 digitnya itu karena beli gorden sama TV. Nah Kan iya, kalau itu kesel kan juga beda masyarakat. lagi. Ini kan urusan gaji nih, kadang-kadang kan ASN itu kayaknya baru naik dikit udah orang heboh gitu kan. Padahal kan kita juga butuh talenta yang bagus gitu kan, kompeten. Itu kan mereka juga bersaing dong pendapatannya, harus kan misalnya di swasta mereka bisa dapat gaji berapa, terus tawaran dari publik segini misalnya lebih rendah. Ya kemungkinan besarnya kita kehilangan juga talent yang bagus misalnya. Akhirnya yang sektor publik penuh dengan yang misalnya yang kurang bagus gitu kan. Ini kan juga adalah masalah yang harus kita respons ya dengan membuat insentif itu menjadi lebih kompetitif lah gitu. Nah ini kan penalaran ya, lagi-lagi kita harus menalar masalah dengan lengkap gitu loh, melihat dari sini. Ya walaupun korupsinya juga tetap harus diadres ya, misalnya ya pengawasan lebih baik segala macam, tapi bukan berarti insentifnya itu juga nggak bisa layak gitu loh, kan tetap harus dipikirin juga ya kayak gitu. Ya, itu contoh aja sih soal urusan insentif gitu. Iya. Tapi ruang pendidikan, ruang edukasi di negara ini kan tidak hanya berlaku kepada atas bawah, kemudian kita mengomentari bawah gitu kan. Misalnya dari komentar orang terhadap kebijakan negara, komentar orang. Kadang-kadang hal yang dimunculkan tidak ada hubungannya sama negara. Hubungannya itu permasyarakatan. Tentang memperjuangkan satu nilai. Memperjuangkan satu nilai memang berhubungan secara negara, tapi tidak berhubungan secara langsung dengan pemerintahan. Artinya pemerintahan hanya mengikuti undang-undang dasar, undang-undang gitu. Misalnya kita bahas soal A gitu loh.
isu apa gitu, isu anak gitu, anak-anak dibawa naik jet ski dan lain-lain. Itu kan tidak ada urusan secara langsung dengan negara, tapi bagaimana caranya negara melindungi nggak nih, gitu-gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang yang gontok-gontokan antara masyarakat dan masyarakat, gitu kan. Nah kebebasan berpendapat di level ini menurut Bang Gilang nih, apakah memang dengan perang terbuka, dengan menggoblok-goblokin secara terbuka, karena tidak ada hubungannya sama negara, kita aman-aman aja nih. Paling dia laporin pencemaran nama baik, ITE tersinggung dan lain sebagainya kan. Tapi kalau ruangnya adalah debat gitu loh, dengan dua pendapat yang berbeda, fine-fine aja dong menurutku ya. Satu berpendapat A, kita berpendapat B. Urusannya itu tidak ada benar dan salah gitu. Bentar dulu, ini ada kereta yang lewat, ini kereta ekonomi nih. Karena kasar. Tadi kan nggak ada yang nggak bunyi kan? Oh ini yang nggak itu chaos kereta. nih. Ini nggak chaos. Ini nggak chaos ini. Karena lagi nggak lebaran. Iya. Ini kereta Tahun lewat, baru juga. soalnya kita ada di ini di stasiun Jatinegara. Negara yang bodoh amat terhadap edukasi. Oke. Ya. Oke. Bang Gilang gimana Bang Gil? Apa? Abangku, satu lagi nih, dari mana ini? Enggak, tuh terakhir di belakang. Nah ini halus kan, beda kan? Mesinnya. Yang tadi masih. Ini Bukan. masih yang tadi. Masih yang tadi tuh. Masih yang tadi ya? Panjang itu. Panjang ya? Heeh. Gitu. Gimana antara masyarakat dan masyarakat? Misalnya satu polemik, terus kemudian kita di situ. Kalau mau dibilang dari dua-duanya banyak yang bodoh juga gitu, dari yang setuju, pro dan kontra juga banyak, itu gimana? Anda melihat itu kan kadang-kadang Anda masuk di tengah cuma mereply tuh tweet-tweet daripada netizen atau seleb-seleb. Kalau aku malah lihat kalau kayak gitu senengnya adalah dilihat perdebatan itu ya, apalagi misalnya cuma ngelihat kita nggak ikutan ya. Yang aku senang kita bisa tahu akun-akun mana yang harus kita blok duluan sebelum mereka ada interaksi sama kita dari pendapatnya. Oke. Aku kadang menilai itu nih. Dari cara dia berpendapat aja, anjing ini orang aneh nih pasti. Di blog itu untuk membatasi diri kita dari komentar-komentar seperti itu? Dari sebelum dia bisa ke kita. Oke. Jadi walaupun dia masih belum pernah interaksi sama kita, tapi dengan pendapat kayak gitu, kita tahu nih pasti dia tipe-tipe yang, tahulah kebayang tipe-tipe yang, ini kalau orang ada ngomong ini dia pasti akan jawab kayak gitu. Jadi lebih baik menghindari yang kayak gitu. Gitu. Walaupun secara perdebatan ya udah aja sih, kalau mau debat ya udahlah gitu. Debatin aja gitu. Debat secara panjang lalu kemudian isu-isu penting teralihkan, itu penting gak? Debat satu delay, sementara isu-isu penting lainnya terabaikan. Kan di negara kita ini kayaknya setiap seminggu tuh sehari bisa ada 2 kali ya berita rame. Yang jadi emang gampang banget ke distract dan kita. Dan gampang lupa ya? Gampang lupa, apalagi setelah, gua nggak tahu yang ngaruh apa, tapi sih gua merasa ngaruh di gue ya semenjak TikTok, video-video pendek tuh bikin kita jadi short apa? Cepat ya? Apa sih, attention-nya tuh jadi pendek banget. Jadi lupa lagi, lihat lagi yang lain gitu, yang pendek-pendek tuh, konten-konten pendek yang lupa. Akhirnya jadi yang kayak gitu juga jadi gampang ngalihinnya. Rame ini udah lupa, Sekarang kan lagi rame Alphard masuk bandara, udah. Yang itu lupa. Dia kalau gitu dia update banget tuh. Iya kan? Today I update. Padahal itu level menteri, ya udahlah. Level menteri mah nggak apa-apa dong, dijemput langsung. Iya kan, tapi kan jadi lupa, jadi yang kemarin-kemarinnya, apanya yang lain-lain jadi malah lupa. Kan ribut berapa hari nih soal Alphard. Iya. Alphard masuk bandara itu ya? Kalau menteri tiba-tiba dijemput Grand Max, lu juga marah pasti kan? Ini Grand Max-nya yang blind fan lagi, yang mau bawa barang. L300. Iya, atau L300, pasti lu marah juga. Iya, menteri dijemput L300. Kita senang gak sih itu? Nah itu dilema tuh. Senang gak Anda? Selevel menteri? Iya. Jemput L300. Ori apa? Tangan keberapa? Tangan keempat. Biasanya udah jadi angkot di 2 kota gitu. Kaki-kaki udah gak senyap. Kaki-kaki udah bunyi itu. Iya. Udah yang persnelannya udah gitu. Enggak lah, kalau menteri menurut nggak layak ya? Nggak layak. Maksudnya dia dijemput Alphard ya udahlah menteri gitu. Kecuali yang dijemput ternyata cuma pejabat apa biasa gitu. Iya. Kan udah lupa lagi nih yang kemarin-kemarin lagi ramen yang penting-penting tuh. Anda tuh pernah nggak sih ketika satir-satir kemudian ada orang yang memang betul-betul tidak suka dengan satir Anda? Mereka tahu ini satir, terus kemudian masuk dan DM atau balas komen yang kayak, apaan sih lu, anjing lu, gitu-gitu. Aku nggak pernah terlalu peduli sih. Maksudnya bacain tapi udah. Ya aku juga nggak peduli, tapi aku tahu ketika ada masuk misalnya gitu. Pasti ada lah kalau apalagi yang misalnya ada tweet atau apa yang tahu-tahu kesebar, retweet banyak orang, apalagi sekarang kan Twitter gitu kan. Bisa dilihat orang banyak, tapi kalau aku ya udah aja sih.
Karena dari dulu aku tuh tipe yang nggak pernah ngeladenin kalau di sosmed sih, karena nggak ada ujungnya pasti. Jadi udah aja kalau dia mau marah sok. Paling berapa hari juga lupa kok, udah hilang. Kalau yang udah ya. Enak banget ya. Udah berapa hari aja. Ya udah kan gitu. Iya emang lupa ya. Orang marah-marah ke kita seberapa lama sih marah-marah? Iya. Gitu. Aku kemarin kasus terakhir ya. Capek juga. Kasus Yang mana nih? Terakhir yang Banyak kasusmu. bukan aku yang ngomong, orang lain yang ngomong tapi aku yang kena. Yang supporter. Supporter. Oh. Iya, ya, kan bukan aku yang ngomong iya, itu iya, kan. iya, iya. Itu bukan kasus aku sebenarnya, Iya, tapi kan iya. orang serang ke Iya, aku benar, gitu benar, kan. Itu aku prediksi juga, wah ini seminggu gitu. 3 hari. Lebih cepat ternyata. Udah gak ada apa-apa. Nah, pasti udah ada kasus lain juga kan yang rame kan? Iya, udah ke situ atau mungkin mereka udah terima juga permintaan maaf dan Dan kan lain nggak ngaruh sebagainya. juga ke kehidupan lo kan, Mat? Ngaruh nggak? Enggak. Jadi apa gitu, keganggu bangun tidur jadi nggak ini kan? Enggak sih, santai. Iya, makanya Karena aku nggak jangan peduli, terlalu- aku nggak buka DM juga yang tersimpan atau tersembunyi. Itu kan Iya, yang iya. membuat kita nggak sehat sebenarnya kan. Iya, terutama di sosmed ya menurutku, aku agak heran sama orang yang terlalu serius di sosmed. Sosmed apapun ya. Apapun ditanggapi serius. Iya, terlalu serius gitu Oh, dia iya, di sosmed. Karena apaan sih? Gitu. Anjirin dunia maya gitu Iya, loh. pasti serius banget tuh kayak, apaan sih serius banget? Iya. Yang menanggapinya serius. Ya Kayak itu. yang aku upload foto pakai Rubicon kecil tuh. Iya. Ya kan itu kan Itu ada nggak? orang, maksudnya kalian lihat juga kan itu kan? Iya, Tahu- editan. Itu Oh, tahu iya. dong editan. Iya. Aku pun ngedit biasa aja di foto. Iya. Editannya kelihatan banget bang, ini terlalu ini edit. Ngomongin teknis editannya kan enggak itu maksudnya. Iya. Nah kan Serius memang banget sengaja gitu. Dan dia dibikin serius editan kan, itu bukan- sengaja. Aku tahu dia serius gitu ngomongnya, bukan satir. Oh gitu. iya, kelihatan kadang-kadang dari Iya, kata-kata kita orang ini tahu lagi kan, orang ini serius. lagi serius. Iya. Maksudnya, apa sih kok serius banget ya orang-orang kayak gitu? Iya. Kita bikinnya juga sambil ketawa-tawa atau tweet apa Itu ya? gitu. Dia yang baru lewat itu ya? Apa? Bukan. Kau bukan. ya? Kau yang komen ya? Gitu. Itu aku heran orang yang terlalu serius gitu di sosmed. Iya, Ya serius iya. mungkin nggak apa-apa, mungkin ada beberapa yang pengen nyampein apa, tapi yang Ah. serius banget sampai kaku gitu. Alah ini sosmed emang awalnya untuk apa sih gitu. Iya. Kalau kakak dia kan dia agak unik dibandingkan kita ya. Dia Agak- kadang-kadang agak kuning. Agak unik. Oh unik. Iya. Dengarnya agak kuning ya. Unik. Oh, iya. Agak unik dibandingkan kita gitu. Kalau kita tuh jelas yang kontra siapa gitu. Kalau dia kan hal-hal beberapa nilai kadang-kadang Anda perjuangkan, tetapi orang-orang yang memperjuangkan nilai yang sama dengan Anda sebenarnya Hah? malah menyerang Anda. Itu bagaimana cara tanggapi? Ini kan ada isu yang kalian perjuangkan sama-sama. Lalu kemudian saling kontra gitu loh. Saling kontra dengan menurutmu begini, menurut dia begini. Dan nggak ada yang salah, cuma tidak ada yang benar juga gitu loh. Di antara mereka-mereka ini gitu kan. Artinya kalau kita mau berdebat sampai pagi bisa ditarik tuh benang merahnya sampai pagi gitu. Dan bukan yang orang yang kurang edukasi juga. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memang hanya memperjuangkan nilai, entah dia fanatik buta dan lain sebagainya ataupun tidak dengan sebuah nilai itu gitu. Anda kan sering terlibat di soal-soal begitu gitu kan. Iya. Anda melawan orang-orang yang sebenarnya memperjuangkan nilai yang sama dengan Anda. Bagaimana cara merespon yang gitu? Kalau kita mah jelas ini sama yang sana. Iya, karena balik lagi kalau aku ya, memang kebagi dua nih kan dalam sebuah pemikiran itu pasti ada elemen tadi objektifnya, maksudnya faktanya benar apa enggak, Iya. logikanya benar atau enggak. Mas satu lagi yang kamu bilang tadi kan, berarti ranah moralnya lah gitu. Iya. Nilai-nilai, kalau nilai beda ya udah gitu, mau didebatin sampai kapan kita memang beda ininya, kerangka nilainya gitu Iya. kan, itu kan memang moral ya. Tapi jadi- kan ujung-ujungnya terakhir nggak bisa terbalas, dilupain mending lagi. kamu belajar lagi deh. Udah kalau udah habis argumen tuh. Biasanya gitu kan. Please educate yourself. Iya, please educate yourself. Ya mana bahannya buat saya belajar kayak dikasih. Iya, kayak pernah ada satu kasus ya. Apa tuh? Ada konten TikTok gitu dari seorang mbak-mbak Iya, TikToker mbak-mbak. lah Iya. gitu. Oke. TikTokers Perempuan ya. gitu. Mungkin dia nggak Dia tahu, mungkin TikTokers privilege, tapi bukan mungkin noisers ya gitu ya. Iya, Dia dia TikTokers tapi bukan noisers. Bukan, Iya. noisers Dia sepertinya. malingers ya? Enggak, ini para maling. Oh, para maling. Kalau sana para noise saya anti, di sini para maling. Oke. Malinger saya anti. Di sini. Di sini. Tuh, Harus datang para lagi. maling ya? Datang lagi Bang, tuh. tolong bang. Hah? Tolong, ada apa nih? Itu kan dekat stasiun Jatinegara. Iya. Iya. Negara apa bang? Ini Negara benar-benar, banyak birokrasi. Negara banyak birokrasi. Abis ini anda ya. ini nggak langsung. Abis ini anda ya. Apaan? Ini Itu. mau nunggu dulu ini lewat. Enggak, ini udah ngobrol ngomong aja. Oh, lanjut aja. Iya, jokes tadi tuh masuk loh di video ini. Itu setiap mengakali setiap kereta ini lewat. Oke. Iya. Aku Kembali sudah, dia lagi sudah. ke Abis apa ini. TikTokers tadi? privilege. TikToker. Privilege. Iya, dia kan ngomong ya di videonya ya. Nggak ada lah kemiskinan struktural atau apalah gitu. Oh, Intinya dia ngomong iya. bahwa intinya kalau lu mau, lu pasti
bisa gitu, dapat kerja atau lu bisa sukses lah intinya gitu. Langsung dihujat lah gitu kan oleh Twitter users yang mengaku pinter-pinter ini katanya. Tapi kalau dari hujatan itu justru menurut gue nggak pinter berarti orang ini gitu loh. Kenapa? Karena mereka biasanya ngomong kayak gini, ya ampun mbak, ignoran banget gitu kan. Masa kayak gitu aja nggak tahu gini-gini. Ya justru kalau dia udah tahu kan nggak mungkin dia ngomong begitu kan in the first place, ya nggak? Ya justru itu kan menunjukkan bahwa dia justru nggak punya pengetahuan itu dong, makanya dia berpendapat seperti itu. Nah sekarang dijawabnya dengan masa gitu aja nggak tahu sih, sadar dong dengan privilege kamu, gitu kan? Orang yang mereply ini tidak sadar dengan privilege dia. Oh iya. Dia punya pengetahuan tentang misalnya kemiskinan struktural, mungkin sistem ekonomi, bagaimana sumber daya tidak terdistribusi, sehingga ada orang mau ngapain aja nggak bisa, apa yang mau dijadiin nilai ekonomi kalau sumber dayanya nggak ada, dan seterusnya. Itu kan pengetahuan yang nggak dimilikin semua orang. Nah berarti kan si orang ini juga punya privilege, tapi dia juga tidak sadar privilege-nya, tapi dia nyuruh si mbak ini untuk sadar privilege-nya. Oh iya. Nah ini adalah contoh Lempar orang-orang batu yang sembunyi-sembunyi tadi itu ya. Masing-masing nggak punya, tapi masing-masing punya, saling menuduh. orang bilang orang-orang ini teredukasi, tapi sorry, ini bukan orang-orang yang aku anggap sudah memenuhi standar yang aku bilang tadi gitu loh. Bahwa standar berpikir dasar itu salah satunya ya memahami logika seperti ini. Ini kan logikanya inkonsisten dong. Lo expect dia sadar berpikir lalu enggak, ini namanya nggak logis. Nggak logis, ini namanya belum teredukasi gitu. Jadi mau dia sekolah udah S4, S3. Paling tinggi S3. S4 itu dokter honoris causa. S4. Ada 30. HC ya? HC itu S4 ya? Karena dia nggak kuliah bro, S4 bro. Saya ada 30 loh dari luar negeri. Itu Anda? HC enggak itu? Iya, nggak usah saya sebut tuh. Udah Anda berarti ya, HC ada 30 ya? Ya gitu. Cuman karena ketahan pandemi jadi beberapa belum sempat. Anda juga nggak tahu ya, kok bisa ya Anda dikasih ya? Apa? lanjut. Oke, aduh kenapa nih? Iya, bahwa dengan seperti itu tetap aja berarti belum bener nih edukasinya gitu. Kalau misalnya masih komentar situ, nah balik lagi ke perdebatan tadi yang kamu bilang ini kadang-kadang nilainya beda padahal sama-sama teredukasi. Aku jarang banget menemukan perdebatan yang seperti itu, yang emang cuma perbedaan nilai doang. Justru sering kali nilainya sama, logikanya yang satu misalnya hancur-hancuran ke sana, yang satu hancur-hancuran ke sana, akhirnya tuh nggak nyambung argumentasinya. Atau gitu kalau dia dengan pendapat yang berbeda, logika yang berbeda, logika yang beda karena pendapatnya berbeda gitu. Kalau Anda misalnya, biasa memperjuangkan, kita langsung to the point aja soal perempuan. Anda beberapa kali juga menjadi ini kan, Anda memperjuangkan nilai itu, saya tahu gitu loh. Perempuan harus diedukasi, perempuan harus punya posisi yang sama dan lain-lain. Kita sepakat dengan ya sama kan bukan berarti dasarnya. harus semua hal ada 50-50. Nah, pendapat orang lain sama itu gimana? Ya makanya itu beda nilai kalau itu. Iya, beda nilai. Iya. Tapi juga kadang-kadang dalam perbedaan nilai ini, misalnya aku tanya, ya udah kalau gitu kayak tadi kamu nanya tuh, indikator suksesnya apa sih gitu kan. Jadi kan misalnya Kak, kalau misalnya udah teredukasi, ngukurnya gimana gitu kan, tahu dari mana nih orang udah teredukasi, oh gue bisa melakukan tesnya misalnya. Nah sekarang orang-orang ini misalnya memperjuangkan apa? Mungkin misalnya kesetaraan gender. Kadang kalau misalnya aku tanya, oke, indikator keberhasilannya apa sih gitu kan. Nah seringkali itu nggak bisa menurunkan ini menjadi sesuatu yang terukur gitu loh. Akhirnya ukurannya tidak ada. Ya kadang-kadang begitu. Nah itu kan berarti urusan logika menurut aku ya. Penalaran, sekarang gini, kalau kita nggak punya indikator suksesnya seperti apa, berarti kita juga nggak bisa bilang kalau sekarang belum sukses dong. Kan kita kan mengatakan misalnya orang demam, itu kan ada indikator misalnya suhunya berapa derajat? Minimal 38 derajat, ya 38 derajat ke atas dan demam. sudah dikompres belum turun-turun. Nah, ya berikan dia obat Sanaflu gitu-gitu kan. Itu kan kita tahu dulu dia Sanaflu lagi. masih demam apa enggak? Sanaflu ada ya? Obat flu. Iya, zaman dulu banget. Zaman dulu banget. Iya kan? Nah, itu kan kita tahu dulu nih indikator 38 derajat, kalau di bawah itu belum.
berarti kita tahu dong bahwa ini belum tercapai. Iya. Nah sekarang kalau indikator ini nggak ada, terus kita tahu dari mana kalau ini kita belum tercapai, Oke. gitu loh. Hal seperti itu yang menjadi masalah. Tapi yang sering terjadi juga perdebatan adalah nilainya sama, maksudnya tujuannya itu sama. Misalnya kayak sama-sama setuju dengan apa, misalnya dengan kesejahteraan Iya. gitu misalnya. Perempuan harus diberikan Atau itu, kebebasan ya. bersekolah Ya. sebesar-besarnya tanpa dibeda-bedakan gitu. Ya misalnya. Itu tapi setuju kan nanti secara misalnya, nilai iya, kan? tapi nanti caranya itu kan bisa diperdebatkan secara fakta Iya, sebenarnya. iya, Misalnya iya. ada perdebatan tentang apakah kita harus membuat kuota perempuan untuk kuliah di jurusan STEM, misalnya apa, science, Iya. engineering, Atau gitu teknik kan. mesin. Math, Ya. apa segala macam. Ya, misalnya harus ada kuota nggak sih, misalnya minimal 40% perempuan. Nah ini kan cara, bener nggak sih bahwa ini berarti sejalan dengan memperluas tadi hak untuk perempuan bersekolah. Nah tapi ketika hak perempuan bersekolah itu tidak ada indikator terukurnya, Oh ya, ya ini mau gimana yang ngujinya, Iya, benar. gitu loh. betul. Jadi Berarti kembali lagi problemnya adalah logika. logika runutan ya. Iya. Runut apa tidak cara berpikirnya. Iya. Tentang makanya- satu nilai dengan apa pendapat dia gitu loh. Makanya aku sangat memperjuangkan itu. Coba kita belajar berpikir runut, Iya, gitu loh. makanya- Dari awal memetakan masalah Saya jelas. mulai besok saya mau Pikir runut. enggak, today I learn. Saya mau Til. iya mau cari sesuatu yang baru yang saya belum ini kan. Today Saya I belum learn, dapat. Wis, bikin hashtag Cakep. today I learn. Makanya Kania Iya. kan selalu kan terkenal dulu Kania logika. Oh iya. Emang iya? Logika Kania iya. Kania logika. Orang-orang Iya, tuh logika bingungnya Kania Kania. logika karena itu. Iya. Padahal sebenarnya sesimpel pikir runut ya. Iya, Berpikir dan maksudnya runut, matematis. Dan juga yang lebih penting lagi adalah kita mestinya punya spirit untuk bersama-sama bisa saling membenarkan, saling mengoreksi cara berpikir itu. Dan Jadi kalau bukan cuma educate yourself gitu, tapi Iya, kita coba tapi- benerin nih salahnya di sini. Gitu. betul dan mau menerima. Iya, tadi Itu yang paling penting netizen sih. yang misalnya kayak saling ngatain goblok-goblok itu juga kalau gue tanya nih coba gobloknya di mana? Pasti nggak bisa jelasin. Iya. Sering banget terjadi begitu. Gue tanya gobloknya di mana? Ya goblok lah. Ya gobloknya di mana? Ya ini jelas goblok lah. Ya kenapa goblok? Gobloknya di mana? Nggak Atau bisa mending belajar dulu deh. Ya udah bahannya mana? Nggak ada. Pokoknya belajar deh. Lagi mana? Nggak, kalau nggak gini. Ya masa gitu? Ya kenapa? Ya Kenapa gimana? nggak gitu? Ya gimana Anda ya? Kayak contohnya sih yang soal menteri tadi kan, misalnya yang Alphard tadi. Misalnya dia bilang, goblok ngapain menteri pakai Alphard misalnya gitu kan. Jadi kalau gue tanya, coba gobloknya di mana? Ya kan? Kenapa menteri harusnya nggak pakai Alphard? Coba bikin argumen yang jelas. Ya goblok gitu. aja rakyat menderita. Gitu. Oke, kalau kayak gitu berarti apa menteri harus ngambil standar masyarakat yang paling bawah? Apa gimana? Menurut pendapat dia mungkin begitu. Nah, Yang penting tapi ada nanti- pendapat iya. kan? Ada sesuatu, bukan Iya. hanya udah goblok aja Iya, gitu kan? clear penawarannya Iya. gitu loh. Ada bisa Nah itu ngasih kan, argumen. iya itu kan Iya, standar iya, aja ya, argumen. basic Oke, ya gitu ya. oke. Harusnya lebih enak jadinya sosial media kalau orang-orang semua punya standar itu. Punya standar itu. Oke. Terakhir, Gilang Baskara, Anda mau nggak masuk sistem untuk merubah masyarakat perkotaan dengan aturan-aturannya? Iya apa tidak? Iya. Suatu Tapi saat. sebagai DKI, harus DKI. sebagai ini. Iya kan sekarang di luar pemerintahan jangan banyak ngomong. Lu mau nggak masuk pemerintahan untuk banyak ngomong? Berarti sebagai Sebagai apapun yang ada dalam sistem, mau nggak suatu saat nanti? Supaya untuk tiba-tiba. sekarang saya belum mau. Wes gokil. Tapi nggak tahu ke depan. Kakak Nia, mau nggak? Suatu saat bisa jadi masuk nggak? Apa nggak? Saya tipikalnya orang luar. Ya kalau misalnya lagi-lagi aku akan balikin kita mau nyelesain masalah apa. Kalau cara terbaiknya dengan aku masuk ya masuk. Berarti cara terbaiknya ya. Oh di Iya. luar presentasinya cuma sekian saya bisa memperbaiki. Iya. Di dalam presentasinya segini. Iya, tapi kalau resikonya misalnya, segini. Iya, gitu. kalau misalnya sama aja, misalnya di dalam bakal debat lagi sama yang lain-lain nggak tercapai-tercapai juga ya, udah Mending sama di aja luar dong. ya. Iya, maksudnya Memobilisasi dan iya. organisasi di Sedangkan luar. kalau aku mau masuk ke dalam kan aku akan harus menginvestasikan misalnya 2 tahun untuk kampanye segala Iya. macam. Kalau di luar aku nggak melakukan itu, berarti Iya. 2 tahun itu bisa aku alokasikan ke memperjuangkan terus. Misalnya sedang diperjuangkan, ini dihitung aja nanti ya gimana nih cost benefitnya lebih Iya. tepat yang mana. Kalau Bang Gilang masuk posternya keren tuh. Jangan pilih saya. Gitu satir kan. Ada suka Iya, satir-satir. Kayak kan? tuang tahu di Bandung tuh. Jangan tengok kiri. Padahal jual tahu dia di kiri. Satu bagus itu. jangan bagus tengok kiri, itu. kalau jualan tahu. Jangan pilih saya. Iya Jangan kan? tengok kiri, Jangan kalau pilih nggak mau saya. tahu enak, itu tuh ada tuh. Jangan lihat di samping, yang samping goblok. Itu baliho yang lain. Lihat orang lain. Orang kita nggak bilang apa-apa gitu kan. Bener ya. Nah, Jadi kan naruh ada- balionya. Di samping. Iya, baliho kita, Iya. tapi kita jangan lihat di samping, yang di samping goblok. goblok. Ya, tapi kan nggak tahu siapa di samping Iya, gitu kan. bener. Kalau Oke. Gilpes ini apa kampanye harus ada ini dong, Jakarta asli
gitu kan. Kan Wes, dari dulu bener. kan dia di Jakarta terus. Putra- Dari kecil saya tuan muda, Putra gitu. asli Jakarta. Putra asli Jakarta, tuan muda. Tuan Iya. muda. Tuan iya. muda Gilang. Wih, gokil, Iya. tuan muda gila. Saya nggak akan ngambil duit Anda. Lahir dan besar di Iya, Jakarta. karena saya udah ngerasain McD dari SD gitu. Jadi saya nggak akan ngambil duit lu, tenang aja. Dan walaupun saya orang kaya, saya naik angkot dan komuter lain. Yes, nggak kebetulan nggak, Transjakarta. Transjakarta. Transjakarta, iya. Dan walaupun saya tahu kalau nggak ada kereta chaos gitu ya, gitu ya. Walaupun saya kaya, saya tahu Chaos. nggak ada kereta itu chaos, Chaos. bukan cuma mudik doang. Iya, bukan Oke. lebaran dan tahun baru. Oke, terima kasih Kania Cinta dan juga Gilang Baskara. Thank Seru you sekali. teman-teman para maling. Seru sekali Para maling, mengedukasi. kan? Para maling. Iya. Para Sekarang maling. minumannya udah jadi, nggak lu bikinin lah. Iya, semenjak itu dulu tumpah mau kenapa Budiman Sujatmiko. Situ. Iya, saya itu Dari situ dari termos itu enggak dari sepeda, kan dulu sepeda doang kita pakai kursi Kak. Belum lesehan. Sepedanya rubuh mau tindih dia, air panasnya mau ke dia nih. Terus kamu selamatkan. Saya selamatkan satu orang kader PDIP. Woi, saya sudah selamatkan. Kena saya sini sampai putih saya. Putih saya di sini. Oh. Semenjak itu udah nggak pakai air panas, mendidih Kak. Ini emang anak Harusnya itu kalau di sinetron bisa kesempatan ganti host itu. Iya. Bilang aja kalau saya nggak Saya ini abis itu operasi lanjut, plastik. orang baru Iya. 10 menit. Operasi Iya, kalau di plastik. sinetron beneran. kan gitu. Sambil lanjut tuh saya tangan saya gini-gini. Wih, keren nih perjuangannya. Perjuangan itu. Demi Keren mat perjuangan. demi para maling. Demi PDI perjuangan juga. Lah nggak Perjuangan. gitu, nggak demi PDIP. Tadi kan kader, Kak. kata lu. Ya dianya kader, Oh, iya, sayanya iya. nggak peduli. Iya, Iya, oke. Terima kasih Kak Kania, terima kasih Bang Gilang. Terima kasih, Sampai Bang. jumpa Thank di you, guys. Thank you, R28, gokil. Dan Noiser Thank juga you, para teman-teman. maling. Wis, Noiser juga. Suruh komen apa di bawah? Komen di bawah Apa? saya para maling Noiser. Terima kasih karena Iya, oh, saya terima kasih karena saya Sudah nonton. Sudah nonton. Sudah nonton, sudah like dan sudah share. Iya, terima kasih karena saya sudah nonton, sudah like, sudah share. Terus atau terima kasih karena saya maling Noiser gitu. Oke, oke. Maling Noiser Iya, oke, gitu. oke, oke. Jadi kita maling Noiser gitu. Iya. Oke. Oke, masa punya pras PW kawan? Apaan? Apa? PW kawan. Itu apa tuh? Maksa banget ya? maksa. Fans PWK. PW Pempres kawan. Teguh. Kita para maling. PW kawan. PW kawan. Jelek ya? Jelek, Nggak enak. bagus ya. Goblok ya, goblok ya Bang. Apa yang mau diharapkan itu? Gondrong itu harus diedukasi Kak. Gondrong itu pas Teguh harus diedukasi. Goblok ya? Banget. Gobloknya di mana? Hah? Apa? Gobloknya di mana? Goblok aja. Terima kasih teman-teman semua. Dadah.